Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari dengan baik insyaallah. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc sebagai Ketua Prodi S3 dan Promotor 1 saya, Bapak Profesor Dr. Lufri MS Promotor 2, Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI Promotor ketiga, beserta Profesor Dr. Z Mawardi Effendi MPD dan Bapak Dr. Ali Asmar MPD sebagai pembahas, beserta semua teman-teman S3 yang saya muliakan. Baik, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian saya tentang pengembangan model pembelajaran berbasis pendekatan pendidikan matematika realistik di sekolah menengah atas. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalahnya tentang pembelajaran efektif, di mana pembelajaran efektif adalah pembelajaran dengan ciri-ciri yang pertama, persoalan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, terintegrasi dengan pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, siswa menyelidiki sendiri. Tapi kenyataan yang ditemui di lapangan bahwasanya hasil belajar matematika siswa masih sangat rendah. Dapat juga kita lihat dari hasil rata UN siswa SMA tahun 2016 itu masih di bawah 5. Kemudian hasil TIMSS tahun 2015 presentasi siswa Indonesia mencapai tingkat rendah itu dalam bidang matematika itu mencapai 54%. Kemudian untuk tingkat sedang 15%, tingkat tinggi 6%, dan tingkat lanjut itu 0%. Ini membuktikan bahwa pembelajaran efektif belum banyak diterapkan dalam pembelajaran matematika. Jadi diharapkan adanya penerapan pembelajaran efektif matematika, adanya penerapan pembelajaran matematika yang efektif. Di sini kompetensi guru dalam memilih model pembelajaran masih sangat dibutuhkan karena metode pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, khususnya kebutuhan perkembangan siswa. Menurut Puspita tahun 2014. Jadi di sini penyajian matematika harus menjadi pembelajaran yang humanistik, menyenangkan, dimulai dengan pemecahan masalah yang bersifat kontekstual. Dan pembelajaran kontekstual di sini dapat kita lihat pada proses pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik. Analisis kondisi real dan temuan riset sebelumnya menunjukkan ada beberapa masalah dalam pembelajaran matematika yang perlu dicarikan solusinya, baik masalah model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan maupun hasil pembelajaran yang diharapkan, yaitu penerapan pembelajaran efektif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini solusi yang diambil itu adalah bagaimana mengatasi permasalahan ini. Guru dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis pendekatan PMR. Pendekatan matematika yang bersifat realistik atau PMR ini sesuai dengan perubahan paradigma pembelajaran, yaitu dari paradigma teaching ke paradigma learning atau teaching center dan learning center. Dan di sini realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada masalah yang bersifat realitas saja, tetapi juga pada suatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Tidak abstrak maksudnya.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan matematika pembelajaran berbasis pendekatan PMR untuk siswa SMA. Yang kedua, bagaimanakah desain model pembelajaran berbasis pendekatan PMR. Dan yang ketiga, bagaimanakah validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran berbasis pendekatan PMR untuk siswa SMA. Adapun tujuan pengembangan, yang pertama itu adalah mendeskripsikan proses pengembangan model pembelajaran berbasis pendekatan PMR untuk SMA, untuk siswa SMA. Yang kedua, menghasilkan model pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif sehingga dapat membantu siswa memahami matematika. Landasan teori yang A, pembelajaran kontekstual. Menurut Istiqomah tahun 2009, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dan kehidupan sehari-hari. Dan menurut Debdiknas, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Menurut Joyce and Weil tahun 1992 menyatakan bahwa model of teaching are rarely models of teaching, as well as we help students acquire information, ideas, skills, value, ways of thinking, and means of expressing themselves. We are also teaching them how to learn. Joyce and Weil mengemukakan 5 unsur penting yang menjadi syarat dalam model pembelajaran. Kelima komponen tersebut yaitu yang pertama adanya sintak. Sintak merupakan urutan aktivitas atau fase atau langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang kedua, sistem sosial, di mana uraian penerapan dan hubungan guru dengan siswa serta aturan-aturan yang mendasarinya. Yang ketiga, adanya prinsip-prinsip interaksi, menjelaskan bagaimana seorang guru menghargai, menempatkan, dan merespon apa yang dilakukan oleh siswanya. Yang keempat, adanya sistem pendukung atau perangkat-perangkat yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Yang kelima, efek instruksional dan pengiring, dampak langsung dan tidak langsung, keterampilan yang dialami peserta didik saat penerapan model pembelajaran. Kemudian tentang pendidikan matematika realistik atau PMR. PMR adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diadaptasi dari pendekatan pembelajaran realistik Mathematics Education atau RME. RME menurut Grave-Major tahun 1994 merupakan suatu teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Prudental. Teori ini mengacu pada pandangan Prudental tentang matematika, yaitu mathematics must be connected to reality and mathematics as human reality. Di sini Prudental mengatakan bahwa matematika harus dekat dengan siswa dan harus relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ia menekankan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia, sehingga siswa harus diberi kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas semua topik dalam matematika. Tujuan PMR
Menurut tim MKPKB tahun 2001 menyatakan bahwa tujuan PMR yaitu yang pertama, matematika lebih menarik, relevan, bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menekankan belajar matematika pada learning by doing. Yang keempat, memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa menggunakan penyelesaian algoritma yang baku. Yang kelima, menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Berikutnya adalah kualitas model pembelajaran. Indikator yang dapat digunakan untuk menyatakan kualitas model pembelajaran itu adalah yang pertama, kevalidan atau kesahihan model pembelajaran ditentukan dari hasil penilaian pakar atau expert review terhadap prototipe yang dikembangkan. Yang kedua, kepraktisan model pembelajaran ditentukan dari hasil penilaian pengguna, di sini adalah siswa atau praktisi atau guru, terhadap prototipe dan hasil pengamatan proses pembelajaran. Yang ketiga, keefektifan model pembelajaran ditentukan dari hasil belajar siswa. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode pengembangan dan prosedur penelitian ini adalah dengan menggunakan metode R&D dengan desain pengembangan Bloom tahun 2013. Di mana dilakukan yang pertama itu adalah atas kebutuhan atau preliminary research. Kemudian diadakan mendesain prototype atau prototyping phase, kemudian diadakan uji efektivitas atau uji coba di lapangan, assessment phase. Evaluasi formatif di sini dilakukan terhadap produk. Yang pertama itu adalah self evaluation, kemudian diadakan revise, kemudian ada one to one. Ada kemudian expert review juga, kemudian kita adakan revise lagi, revisi lagi, kemudian dilakukan pada small group, diujikan pada small group, kemudian direvisi lagi hingga diadakan field test. Ini merupakan evaluasi formatif menurut Tesmer dan Bloom dalam Bloom tahun 2013. Adapun tadi pengumpulan data pada penelitian ini, instrumen pengumpulan data berupa instrumen studi pendahuluan berupa angket atau kuesioner, kemudian pembawaan wawancara. Berikutnya adalah instrumen validitas model berupa lembar validitas buku model, lembar validitas buku guru, lembar validitas buku siswa. Kemudian instrumen praktikalitas model, panduan observasi keterlaksanaan model pembelajaran berbasis pendekatan PMR, kemudian angket respon guru dan siswa. Terakhir itu adalah instrumen efektivitas model, itu berupa tes pengetahuan siswa dengan materi penerapan bahasa dan deret. Hasil validasi instrumen pada penelitian ini dapat kita lihat bahwasanya lembar validasi buku model pembelajaran berbasis pendekatan PMR dengan rata-rata itu adalah 4.34 dengan kategori sangat valid. Kemudian lembar validasi buku guru, lembar validasi buku siswa, lembar observasi pelaksanaan proses pembelajaran, angket praktikalitas buku guru menurut praktisi dan lembar validasinya, angket praktikalitas buku siswa menurut peserta didik dan lembar validasinya, kemudian soal post-test, format angket atau wawancara dengan guru, format angket atau wawancara dengan peserta didik, itu semuanya dalam pada kategori sangat valid walaupun isinya rata-ratanya berbeda-beda. Nama validator pada instrumen ini itu ada 4 orang, itu adalah Profesor Dr. Wahyu Widada dari Universitas Bengkulu, kemudian Dr. Rahmatul Hayati
MPD dari Universitas Dharma Andalas, Dharmasraya, Dr. Darmansyah MPD itu TP di dosen UNP, dan Profesor Dr. Yanuar Asri di bidang bahasa itu adalah dosen dari UNP juga. Teknik analisa data ada analisis data kuantitatif. Di sini menurut sumber Ridwan dan Kuncoro dapat kita lihat di sini intervalnya itu dari 81 hingga 100% itu adalah sangat praktis atau sangat valid. Untuk interval 61 sampai 80% itu itu praktis atau valid. Kemudian 41% sampai 60% itu kurang praktis atau kurang valid. 21% sampai 40% tidak praktis atau tidak valid. 0 sampai 20% itu kategori sangat tidak praktis atau sangat tidak valid. Hasil penelitian yang A adalah hasil validasi produk. HLT buku guru dan buku siswa divalidasi oleh 7 orang validator. Hal-hal yang divalidasi adalah aspek isi dan aspek bahasa. Khusus untuk buku guru dan buku siswa divalidasi juga aspek penyajian dan aspek penampilan. Penilaian validasi ALT terdiri dari aspek isi dan bahasa. Berikut paparan revisi setelah berdiskusi dengan validator tentang HLT. Aspek yang dinilai untuk isi itu adalah rata validitasnya itu adalah 4,17, berarti dia dalam kategori sangat valid. Kemudian bahasa dengan rata 4,04 itu sangat valid. Nilai validitas HLT rata-rata itu adalah 4,11, yang kriteria adalah sangat valid. Berdasarkan data di atas diketahui nilai validitas HLT secara keseluruhan adalah 4,11 dengan kategori sangat valid. Hasil validasi buku guru oleh validator dapat dilihat pada tabel berikut, di mana aspek nilai itu adalah tentang isi, bahasa, penyajian, dan tampilan. Nilai validitas buku guru di sini adalah dengan rata 4,7 dengan kategori sangat valid. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai validitas buku guru secara keseluruhan itu adalah 4,07 dengan kategori sangat valid. Hasil validitas buku siswa dapat dilihat pada tabel berikut, dengan mana aspek nilai itu adalah isi, bahasa, penyajian, tampilan. Dengan nilai rata-rata nilai validitas buku siswa itu adalah 4,7 dengan kategori di sini adalah sangat valid. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai validitas buku siswa secara keseluruhan adalah 4,07 dengan kategori sangat valid. Dengan demikian dapat disimpulkan buku siswa berbasis PMR yang dirancang sudah sangat valid. Hasil praktikalitas produk. Hasil uji praktikalitas desain pembelajaran topik penerapan barisan dan deret berbasis PMR oleh siswa dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada tahap rata-rata tahap 1-to-1, tahap small group, dan rata-rata tahap field test itu masing-masing menunjukkan rata-rata 85,73 untuk petunjuk, kemudian 84,73 dengan kategori senang, kemudian untuk aspek manfaat itu adalah 85,73, aspek penampilan adalah 87,20, dan bahasa adalah 84,73. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 84,73 dan tergolong sangat praktis. Dengan kata lain, buku pembelajaran penerapan berbasis PMR dapat dikategorikan sangat praktis.
Hasil uji praktikalitas buku pembelajaran penerapan bersanda dan deret berbasis PMR menurut guru dapat dilihat pada tabel berikut. Petunjuk penggunaan, senang menggunakan, manfaat, penampilan dan penggunaan bahasa. Rata-rata guru memberikan angka itu adalah 85,30. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata uji praktikalitas buku pembelajaran penerapan siswa dan deret berbasis PMR oleh guru sebesar 85,30 dan tergolong sangat praktis. Dengan kata lain, buku pembelajaran penerapan bahasa dan deret berbasis PMR dikategorikan sangat praktis. Yang C, hasil uji efektivitas produk. Hasil tes uji kemampuan penalaran matematis peserta didik dianalisis secara statistik. Secara keseluruhan hasil kemampuan penalaran peserta didik pada topik penerapan bahasa dan deret setelah menggunakan desain pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan indikator atau penalaran menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi itu persentasenya 59,09%, memberikan penjelasan dengan menggunakan fakta sifat-sifat itu sebesar 60,61%, melakukan manipulasi matematika sebanyak 100%, menggambarkan konklusi logis tentang jumlah ide dan keterkaitannya persentase sebesar 95,46. Rata-rata persentasenya itu adalah sebesar 76,97. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata tes kemampuan penalaran matematis peserta didik setelah diuji coba adalah 76,97%. Ini artinya perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat dikategorikan dalam kategori efektif. Produk yang dihasilkan pada pengembangan ini adalah adanya buku model, kemudian adanya buku guru dan buku siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama telah dihasilkan desain pembelajaran topik penerapan bahasa dan deret berbasis PMR dengan pengembangan model PLOM. Yang kedua, desain pembelajaran topik penerapan bahasa dan deret berbasis PMR memiliki nilai rata-rata validitas HLT adalah 4,11 dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, nilai validitas buku guru secara keseluruhan adalah 4,07 dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, nilai validitas buku siswa secara keseluruhan adalah 4,07 dengan kategori sangat valid. Berikutnya, uji praktikalitas buku pembelajaran penerapan bahasa dan deret berbasis PMR oleh guru sebesar 85,30 dan tergolong sangat praktis. Selanjutnya, nilai praktikalitas buku pembelajaran penerapan bahasa dan deret berbasis PMR oleh siswa sebesar 84,73 dan tergolong sangat praktis. Berikutnya, nilai rata-rata tes kemampuan penalaran matematis peserta didik setelah diuji coba adalah 79,97% dan dapat dikategorikan efektif. Demikian hasil penelitian saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.